Chelsea siap memanfaatkan situasi Maguire di Crystal Palace setelah klub tersebut dikabarkan bersedia menerima kerugian finansial. Menurut laporan The Mirror, Crystal Palace tidak akan menerima tawaran untuk Maguire pada bursa transfer Januari. Oleh karena itu, harga jual Guehi diperkirakan akan turun secara signifikan pada musim panas nanti karena sisa kontraknya. Harga Guehi yang sebelumnya dipatok 70 juta pound sterling diprediksi akan menurun. Di sisi lain, Chelsea memiliki keuntungan dari kesepakatan transfer Guehi ke Crystal Palace pada 2021. Dalam perjanjian tersebut, The Blues memiliki klausul penjualan di mana mereka akan menerima 20%. Setelah serangkaian pembaruan kontrak pemain penting, AC Milan kini semakin dekat untuk mengamankan masa depan Theo Hernandez. Kabar terbaru menunjukkan perkembangan positif dalam negosiasi kontrak sang bek. Menurut La Gazzetta dello Sport, pertemuan antara manajemen Milan dengan agen Theo telah membawa kedua belah pihak semakin dekat. Kesepakatan diperkirakan akan tercapai dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun masih ada perbedaan dalam hal gaji, kedua belah pihak optimis untuk mencapai kesepakatan. Agen Theo meminta gaji bersih 6,5 juta euro per musim, sementara Milan menawarkan 5,5 juta euro. Simone Inzaghi memastikan bahwa Nicolo Barella tidak alami cedera di laga melawan Lazio. Inzaghi mengonfirmasi bahwa Barella hanya mengalami kelelahan. Inter tengah pekan ini hanya akan bermain di Coppa Italia melawan Udinese, di mana Inzaghi kemungkinan besar akan mengistirahatkan Barella dan semua pemain utamanya. Inzaghi mengonfirmasi bahwa kiper kedua Josep Martinez akan bermain di laga tersebut. Sementara itu, Lautaro Martinez tetap gagal mencetak gol walaupun Inter mencetak 6 gol di laga melawan Lazio. Namun Inzaghi tetap memuji kaptennya itu sekaligus memuji Stefan de Vrij yang mampu terus bermain penuh. Agen Lamine Yamal Jorge Mendes mengklaim jika dirinya sudah membuka negosiasi dengan Barcelona terkait kontrak baru kliennya. Namun masih belum jelas kapan kontrak baru itu bakal diteken secara resmi. Barcelona memang berencana memperpanjang kontrak Lamine Yamal untuk membuatnya bertahan lebih lama di klub. Saat ini sang pemain masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Dalam masa bakti anyarnya, sang pemain disebut bakal menaikkan kontrak untuk 6 tahun ke depan ketika usianya sudah mencapai batas legal musim panas tahun depan. Masa depan Mohamed Salah bersama Liverpool sempat menuai perdebatan dengan sisa kontrak yang tinggal beberapa bulan lagi. Namun kedua pihak kini disebut sudah mulai menemui titik terang. Liverpool dilaporkan kini semakin dekat dengan mencapai kesepakatan terkait kontrak baru Salah. Kontrak pemain asal Mesir ini akan habis pada akhir Juni 2025. Menurut laporan Marca, pengumuman tentang kesepakatan baru ini bahkan dianggap bisa terjadi sebelum tahun 2024 berakhir. Hal tersebut pula yang sudah sangat dinantikan oleh para pendukung Liverpool. Striker Atalanta dan timnas Nigeria Ademola Lookman secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2024 setelah menjalani tahun yang luar biasa bagi klub dan negaranya. Dalam perjalanannya menuju penghargaan ini, Lookman mengalahkan banyak pemain Afrika, salah satunya Mohamed Salah. Penyerang sayap kelahiran London ini memang menjadi favorit utama, terutama setelah menjadi pemain Atalanta pertama yang masuk dalam daftar penghargaan Ballon d'Or dengan menempati urutan ke-14. Ademola Lookman memang tampil fantastis sepanjang tahun 2024. Salah satunya ia mencetak hat-trick di final Liga Eropa. Barcelona mengonfirmasi bahwa pemain sayap mereka Lamine Yamal diperkirakan akan absen selama 3 hingga 4 minggu setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Absennya Yamal menjadi kerugian besar bagi Barcelona karena kontribusinya musim ini termasuk 6 gol dan 12 assist. Ia juga dipastikan absen dalam laga penting melawan Atletico Madrid. Selain itu, Blaugrana dijadwalkan akan bertandang ke Arab Saudi untuk menghadapi Athletic Bilbao pada 8 Januari. Barcelona tentu berharap Yamal bisa kembali tampil untuk pertandingan La Liga pertama mereka di tahun 2025. Mikhailo Mudryk terancam mendapatkan larangan bermain dalam jangka panjang setelah sampel A miliknya dinyatakan positif mengandung zat terlarang. Menurut laporan dari Tribuna, pemain asal Ukraina itu menjalani tes doping pada akhir Oktober lalu. Hasil sampel A menunjukkan adanya zat terlarang dalam tubuh Mudryk. Insiden ini menempatkan Mudryk dan Chelsea dalam situasi yang sulit. Sementara itu, pemain sayap ini belum tampil untuk Chelsea sejak pertandingan melawan Aston Villa pada 1 Desember lalu. Hal ini diduga sebagai tanda awal bahwa klub telah mengetahui kejadian ini dan sedang menangani situasi dengan serius. Barcelona akhirnya secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang berbakat asal Mali, Ibrahim Diarra.
gelandang serba bisa yang berusia 18 tahun itu akan bergabung dengan tim cadangan Barca Athletic. Perekrutan Diarra telah berlangsung sejak tahun lalu setelah ia tampil mengesankan di Piala Dunia U17 FIFA bersama tim nasional Mali. Setelah uji coba yang sukses, kesepakatan untuk perekrutan Diarra pun tercapai pada bulan Januari lalu. Laporan itu mengklaim transfer ini menelan biaya sebesar 1,7 juta euro. Kesepakatan tersebut telah resmi dikonfirmasi dan penandatanganan kontrak sang pemain akan segera dilakukan. Chelsea tampaknya semakin dekat untuk mengamankan sponsor utama baru setelah hampir separuh musim ini berlalu tanpa logo perusahaan di bagian depan jersey mereka. Kondisi ini menjadi sorotan mengingat potensi pendapatan besar yang hilang dalam 2 musim terakhir. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea memilih untuk menolak sejumlah penawaran pada musim panas lalu karena merasa dapat memperoleh kesepakatan yang lebih baik. Keputusan itu tampaknya berbuah hasil. Saat ini ada 5 perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan kontrak sebagai sponsor utama Chelsea. Penyerang Manchester United dan Argentina Alejandro Garnacho dianugerahi FIFA Puskas Award 2024 berkat gol salto spektakulernya saat melawan Everton di Liga Inggris. Gol luar biasa Garnacho terjadi di Goodison Park ketika ia mencetak gol pembuka untuk Manchester United. Penghargaan ini diberikan kepada gol paling spektakuler dalam sepak bola pria selama periode kualifikasi, yakni antara 21 Agustus hingga 10 Agustus 2024. Penghargaan ini menambah daftar prestasi Garnacho yang semakin bersinar bersama Manchester United dan timnas Argentina. Bek serbaguna Arsenal Jakub Kiwior dikabarkan siap mencari jalan keluar dari Emirates Stadium pada jendela transfer mendatang setelah minimnya waktu bermain bersama The Gunners. Menurut laporan dari Football Italia, Kiwior telah meminta agennya untuk mencari peluang kembali bermain di Serie A. Klub raksasa Italia Napoli disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu. Keunggulan Napoli saat ini adalah tidak adanya kompetisi Eropa dalam kalender mereka yang memungkinkan Kiwior mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Barcelona tampaknya ingin menyerusi perburuan fullback kiri baru untuk musim depan. Caio Henrique dari AS Monaco masuk dalam bidikan. Mereka membuka opsi peminjaman plus pembelian permanen untuk pemain Brasil itu. Menurut laporan jurnalis Spanyol, Henrique menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian Barcelona. Dengan aspek defensif mumpuni, Blaugrana tertarik untuk mengamankannya. Spanyol sejatinya bukan tanah yang asing bagi Henrique. Pasalnya, ia sebelumnya merupakan produk akademi Atletico Madrid. Baru-baru ini, sepak bola Inggris dikejutkan dengan kasus penyalahgunaan doping. Winger Chelsea Mykhailo Mudryk dilaporkan positif menggunakan doping pada tes urin yang dilakukan FA beberapa waktu lalu. Menanggapi kehebohan ini, Chelsea akhirnya memberikan pernyataan resmi. Mereka mengonfirmasi bahwa Mudryk akan dibekukan sementara dari klub untuk kasus ini. Melalui laman resmi mereka, Chelsea mengonfirmasi bahwa Mudryk akan ditepikan dari tim. Jika terbukti mengonsumsi doping, maka Mudryk akan menerima hukuman yang sangat berat. Ia bisa dihukum larangan bermain selama 4 tahun. Raksasa Italia AC Milan dilaporkan bersedia untuk menaikkan gaji Tiani Reinders 2 kali lipat sekaligus mengikatnya dengan kontrak baru sampai 5 tahun ke depan di San Siro. Dilansir Calcio Mercato, Milan dan Tiani sudah mencapai kesepakatan untuk kontrak barunya sampai 2029. Pemain 25 tahun ini menjadi aktor penting Milan di bawah komando baru Paulo Fonseca. Reputasi dan peran yang semakin meningkat itu kabarnya mulai membuat banyak tim memantaunya. Karena itu, Milan yang puas dengan jasa Tiani mau memberikan kontrak baru. Menurut laporan Calcio Mercato, gaji Tiani akan menjadi sekitar 3,5 juta euro per tahun dari awalnya 1,7 juta euro. Jadon Sancho dikabarkan akan mendapatkan kesepakatan penuh dengan Chelsea setelah tampil gemilang di klub London tersebut. Melansir dari Football London, The Blues memiliki kewajiban untuk membeli Sancho dari Manchester United pada akhir musim dengan harga sekitar 25 juta pound sterling. Mantan pemain The Blues Glenn Johnson yakin kepindahan permanen Jadon Sancho musim panas mendatang adalah kesepakatan yang sepenuhnya sepihak. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki awal yang luar biasa di Stamford Bridge dan telah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan Liga Inggris terakhirnya untuk Chelsea. AS Roma membuka opsi untuk melepas Paulo Dybala pada bursa transfer Januari mendatang. Agen sang pemain dikabarkan sudah bertemu dengan klub Turki Galatasaray.
kontrak Dybala di Roma akan habis pada Juni 2025. Hingga kini, Roma belum membuka pembicaraan soal pembaruan kontrak. Hal ini mengindikasikan bahwa Dybala tidak akan masuk rencana jangka panjang klub. Dengan begitu, Dybala bisa bernegosiasi dengan klub lain pada bursa transfer Januari nanti. Meski demikian, Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Dybala belum yakin untuk bergabung dengan Galatasaray di pertengahan musim. Setelah gagal meraih Ballon d'Or, bintang Real Madrid Vinicius Junior dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pada ajang penghargaan FIFA The Best yang berlangsung di Doha, Qatar. Vinicius juga akan menjadi pemain Brasil pertama yang memenangkan penghargaan pemain terbaik sejak 2007. Sebagai pemenang Liga Champions dan La Liga bersama Real Madrid, Vinicius merupakan salah satu pemain yang menonjol bagi klub raksasa Spanyol tersebut selama musim 2023-2024. Ia tampil dalam 39 pertandingan, mencetak 24 gol dan menyumbangkan 11 assist. Ada sinyal Andre Onana bakal digusur dari posisinya sebagai kiper utama Manchester United. Laporan Football Transfer mengungkapkan, setan merah kini tengah melirik penjaga gawang Botafogo, John Victor. Menurut laporan Cult Offside, United sudah mengonfirmasi minat mereka terhadap Victor. Kebetulan penjaga gawang berusia 28 tahun itu bisa didapatkan dengan harga relatif murah, yakni tak lebih dari 10 juta euro. Kehadirannya dianggap penting sebab kiper nomor 2 setan merah Altay Bayindir tengah menghadapi masa depan yang tidak menentu di Old Trafford. Ketertarikan Real Madrid terhadap Erling Haaland sudah berlangsung lama. Klub raksasa Spanyol tersebut sempat berupaya merekrut striker asal Norwegia itu pada 2022 sebelum ia akhirnya memilih bergabung dengan Manchester City. Menurut laporan Defensa Central, peluang Haaland meninggalkan Manchester City pada musim panas mendatang tampaknya semakin besar. Real Madrid disebut sangat memperhatikan situasi ini dan siap bergerak jika peluang itu terbuka. Kontrak Haaland di Manchester City disebut memiliki klausul pelepasan yang mulai aktif pada musim panas 2025.